Keesokan harinya ketika pulang dari kampus dan setelah makan siang, Randy dan juga Dian memulai mengurus semua berkas-berkas persyaratan pernikahan mereka. "Apakah Mama perlu menemani kalian?" tanya Mama Randy pada Randy dan juga Dian yang saat itu baru saja keluar dari kamar mereka. Sambil menuruni anak tangga, Randy berkata kepada mamanya, "Tidak perlu, Ma. Nanti kalau Randy dan Dian butuh bantuan, Randy akan menelpon Mama." Mama Randy tersenyum dan mendekati mereka, yang saat itu tiba di lantai 1 rumah mereka. "Baiklah sayang, Mama doakan semoga semuanya lancar." Randy dan Dian tersenyum. "Terima kasih, Ma," kata Randy dan Dian secara bersamaan. Setelah itu Randy dan Dian pun akhirnya berangkat. Setelah berjalan ke sana kemari, mengurus ini dan itu, Dian duduk dan berkata kepada Randy, "Ya ampun, mengurus ini saja rasanya lelah seperti ini. Ternyata tidak semudah yang aku pikirkan." Randy melirik Dian yang saat itu duduk di pinggir trotoar, sambil mengipas dirinya dengan kertas yang ada di tangannya. Randy tersenyum lalu duduk di sampingnya. Terkadang sesuatu yang kita anggap biasa saja atau mudah itu memang sulit. Ini baru mengurus berkas, belum yang lainnya. Di saat seseorang menikah, berdiri dengan sangat anggun dan tampan di pelaminan, semua orang akan berkata, "Wah cantiknya, wah gantengnya, wah ini itu, enaknya dan sebagainya." Tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa kedua pengantin itu sebenarnya mungkin saja merasa lelah berdiri. Atau mungkin mereka capek, atau mungkin mereka sebenarnya lapar dan mengantuk. Dian begitu serius mendengarkan perkataan Randy. Randy melanjutkan perkataannya. "Sama halnya dengan pernikahan. Terkadang kita melihat seseorang yang sudah menikah dan menjalani rumah tangga. Hidupnya enak, bahagia. Tetapi kita tidak pernah tahu kalau mereka itu setiap hari bertengkar. Terkadang masalah kecil pun akan menjadi besar. Dan kita harus siap jalani itu. Begitu pula kita nanti. Karena kamu belum tentu selalu bisa sepaham denganku. Begitu pula sebaliknya. Belum tentu semua yang kamu inginkan bisa aku penuhi. Terkadang hal yang seperti itu membuat kita bertengkar, membuat kita berbeda pendapat. Itu sulit, Dian. Dan yang lebih sulit lagi, kita bertahan dalam keadaan seperti itu. Seperti kita melihat Mama dan Papa. Mama dan Papa terlihat selalu bahagia. Mereka selalu tertawa, tersenyum, begitu romantis. Tetapi kita tidak pernah tahu. Mungkin saja kalau di kamar mereka bertengkar. Randy melanjutkan perkataannya. Tetapi apa yang membuat orang hebat? Karena mereka mempertahankan perbedaan mereka. Setiap kali pertengkaran terjadi, tidak ada kata gengsi atau malu untuk meminta maaf terlebih dulu. Tidak ada hati yang tertutup untuk memaafkan. Randy kemudian melihat Dian yang begitu terpesona memandang wajahnya, sambil mendengar setiap perkataan yang dia ucapkan. Randy kemudian menarik hidung Dian, sehingga Dian berteriak, "Randy?" Randy kemudian bertanya pada Dian, "Kamu ini mendengarkan perkataanku atau fokus pada yang lain?" Dian berkata, "Aku sedang memandang wajahmu."
dan mendengarkan perkataanmu seperti penasihat hukum saja. Aku tidak menyangka, selain ahli dalam hal rumus-merumus, kamu ahli juga dalam hal ini. Randy kemudian menyenggol Dian dengan sikunya, sehingga membuat Dian terjatuh. Lagi-lagi Dian berteriak lalu membalas menyenggol Randy. Kini Randy kembali bertanya pada Dian. Pernikahan itu tidak mudah, Dian. Apakah kamu benar-benar sudah siap menjalani semua itu denganku? Apa kamu benar-benar siap setiap hari bertengkar denganku? Dian kemudian berbalik dan melihat Randy lalu mengangguk. Aku siap, Ren. Tetapi berjanjilah padaku. Walaupun setiap hari kita bertengkar, mungkin bahkan setiap saat kita bertengkar, kamu tidak akan pernah meninggalkan aku, Ren. Randy tersenyum pada Dian. Lalu Dian bersandar di bahu Randy. Beberapa detik kemudian Dian berkata kepada Randy dengan tegas, sehingga membuat Randy sedikit terkejut. Tetapi Ren, sebentar lagi kita akan menikah. Memangnya kamu cinta sama aku? Randy kembali tersenyum pada Dian. Menurutmu seperti apa? Dian mencubit lengan Randy. Aku ingin kamu mengatakan yang sebenarnya, Ren. Sebentar lagi kita akan menikah. Tetapi selama ini kamu tidak pernah mengatakan cinta padaku. Wanita itu butuh penjelasan. Aku ingin mendengar secara langsung kamu mencintaiku atau tidak. Atau jangan-jangan pernikahan ini memang benar-benar hanya karena keinginan orang tua. Seperti cerita-cerita di sinetron. Menikah karena dijodohkan, tanpa adanya rasa cinta. Randy melirik Dian yang sedang cemberut, lalu tersenyum. Kalau aku sih, tidak mungkin mau mencium wanita jika aku tidak mencintainya. Dian terlihat bingung dengan perkataan Randy. Maksud kamu? Randy kembali mengulang perkataannya. Cinta itu tidak harus selalu diungkapkan dengan kata-kata, Dian. Dan setiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk mengungkapkan perasaan mereka. Kalau sebelumnya aku pernah mencium kamu, itu artinya aku cinta dan sayang sama kamu. Lagi pula, kalau aku tidak cinta, untuk apa semua perhatian yang aku berikan selama ini? Kalau aku tidak cinta, pastinya aku cuek dan tidak peduli dengan semua yang kamu lakukan. Meskipun kamu anak teman papa. Kini Dian kembali bertanya, yang membuat Randy bingung untuk menjawabnya. Mencium aku? Memangnya kamu pernah cium aku? Randy berdiri dan mengajak Dian pergi. Ayo kita berangkat sekarang. Jika tidak, nanti kantor tutup. Dian masih penasaran karena Randy tidak memberikan jawaban atas pertanyaannya. Tapi Ren, jawab dulu pertanyaanku, kata Dian sambil mengejar Randy yang berjalan ke motor mereka. Tanpa menoleh Randy berkata, pertanyaan yang mana? Dian terlihat kesal karena Randy berpura-pura tidak tahu pertanyaan Dian. Ayolah Ren, katakan yang sebenarnya. Randy kemudian duduk di atas motornya. Karena Dian terus mendesaknya, akhirnya Randy berkata jujur. Iya, pernah. Mendengar hal itu, Dian terlihat sangat kaget. Benarkah? Dian masih terus bertanya. Kapan, Ren?
Randy mengambil kunci motornya di saku, lalu berkata, "Saat kamu tidur di kamarmu." Dian semakin kaget. "Saat aku tidur?" Randy menatap Dian. "Iya, di kamarmu saat kamu tidur." Dian kembali bertanya sambil menyentuh wajahnya. "Bagian yang mana yang kamu cium, Ren?" Randy melihat ke sekeliling lalu kembali menatap Dian mesra. "Di sini," kata Randy sambil membelai bibir Dian. Dian semakin kaget, namun sedikit senang. "Di bibir?" Randy mengangguk. "Kenapa? Kamu ingin bertanya apa yang aku rasakan? Atau kamu ingin aku mempraktekannya di sini?" Dian hanya diam saja, membayangkan bibir Randy menyentuh bibirnya. Randy kemudian kembali berkata, "Sampai kapan kamu akan berdiri di situ?" kata Randy sambil menyalakan motornya, membuyarkan lamunan Dian. Dengan cepat Dian naik ke motor yang sudah dinyalakan oleh Randy. Saat dalam perjalanan, Dian terus teringat perkataan Randy. Setelah semua beres, Randy dan Dian tinggal menunggu hari pernikahan mereka. Semua keluarga nampak sibuk mempersiapkan semuanya. Saat di kampus, berita pernikahan Randy dan Dian menjadi buah bibir. Tentu saja kabar itu sampai di telinga Reva. Ingin rasanya Reva melabrak Dian, namun dia teringat sanksi yang masih ada pada dirinya, sehingga dia mengurungkan niatnya itu. Saat Randy dan Dian berjalan pulang, mobil Reva yang berjalan dengan cukup laju tiba-tiba berhenti tepat di samping mereka, yang membuat Randy dan Dian kaget. "Ren, kamu bisa menjelaskan semua ini padaku?" kata Reva yang tiba-tiba berdiri di hadapan Randy. Saat itu Dian hendak pergi meninggalkan mereka, namun tangan Randy menghentikannya. Dian dan Reva melihat tangan Dian yang digenggam erat oleh Randy, membuat Reva semakin marah. "Apa-apaan ini, Ren?" Randy berkata dengan santai. "Kamu ini kenapa, Reva?" Reva semakin marah mendengar perkataan Randy. "Kamu itu yang kenapa, Ren? Sejak gadis ini tinggal di rumahmu, dan sejak kamu dekat dengannya, kamu sangat berubah, Ren." "Aku..." Perkataan Reva belum selesai. Randy kemudian berkata, "Bicaralah tanpa harus menunjuknya, Reva." Ingin rasanya Reva berteriak kepada Randy dan Dian, namun dia tidak mampu melakukannya. "Kamu benar-benar telah berubah, Ren. Bahkan kamu mau menikah dengan gadis ini. Kamu ingin meninggalkan aku hanya karena gadis ini." Dengan santai Randy kembali berkata, "Maaf Reva, tetapi aku merasa aku tidak meninggalkanmu. Karena kita memang tidak pernah punya hubungan yang spesial. Kamu sudah salah mengartikan hubungan persahabatan kita selama ini, Reva." Kini Reva tampak sedih. "Tapi aku sangat mencintaimu, Ren. Kenapa begitu sulit bagimu membuka hati untukku? Kenapa kamu terus mengabaikan perasaanku? Dengar perkataanku baik-baik, Ren. Tidak akan ada wanita yang mencintaimu lebih daripada aku, termasuk gadis ini, Randy." Randy kembali berkata, masih sambil menggenggam tangan Dian dengan erat. "Aku bilang jangan berbicara sambil menunjuknya, Reva. Aku juga tegaskan sekali lagi sama kamu. Aku lebih tahu.
Gadis yang mana yang bisa hidup bersamaku dalam keadaan susah maupun senang. Gadis yang mau berjuang bersamaku mulai dari titik terendah. Gadis yang tidak akan merendahkan aku, menghina aku, dan meninggalkan aku meski aku penuh dengan kekurangan. Reva menatap Randy tajam. Sementara Dian terlihat takut Reva melakukan sesuatu yang bisa melukai Randy. Aku mohon, berhentilah menggangguku dan menjauhlah dari kehidupanku, Reva, kata Randy sambil menyatukan kedua tangannya di depan dadanya.